Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan proposal ide bisnis yang saya buat bersama Muhammad Hari Gibran, yaitu komponen sepeda dengan daur ulang barang bekas. Daur ulang barang bekas yang akan digunakan yaitu kaleng aluminium bekas yang dibuat menjadi frame sepeda, sepeda, dan komponen-komponen lainnya. Kenapa frame? Karena mungkin sekarang banyak penyuka sepeda di masa pandemi yang mungkin bisa menjadi alternatif yang lebih murah. Bahan kaleng atau aluminium bekas didapat dari pengepul, lalu limbah tersebut dihancurkan dengan cara dilebur dan dicetak. Dengan ini limbah dapat berkurang dan lebih menguntungkan baik kepada produsen dan si pengepul. Gaya hidup di masa pandemi ini semakin ketat diterapkan. Hal ini menandakan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan, di mana masyarakat banyak melakukan kebersihan diri, melakukan aktivitas olahraga. Di masa pandemi ini, banyak olahraga yang digemari seperti contohnya sepeda. Karena pada masa sekarang, sepeda menjadi alternatif transportasi sekaligus pengganti kegiatan berjemur dan mengurangi interaksi yang terjadi di transportasi umum lainnya. Maka dari itu, komponen-komponen sepeda sekarang tiba-tiba melejit harganya karena banyak masyarakat yang ingin mempunyai sepeda. Untuk itu, kami memberikan produk yang bisa menjadi alternatif dengan harga yang relatif murah dengan bahan daur ulang, yaitu bahan kaleng dan aluminium bekas. Contoh produknya seperti frame. Frame yang dulunya harga biasa-biasa aja sebelum pandemi dan setelah pandemi menjadi naik, itu menjadikan niat masyarakat untuk membuat atau membeli sepeda jadi menurun. Dan hanya kalangan-kalangan atas yang bisa membeli sepeda dengan harga yang masih naik di masa pandemi. Maka dari itu kami membuat alternatif yaitu frame sepeda, stang, velg, dan komponen lain yang berbahan aluminium yang relatif lebih murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat-masyarakat kalangan biasa yang ingin bermain sepeda dan merakit sepeda. Tujuan kami yaitu mengurangi limbah kaleng agar tidak tertimbun di tanah dengan mendaur ulangnya barang bekas tersebut. Tentu saja karena limbah kaleng rumah tangga banyak sekali dan mungkin sudah tertimbun di tanah. Maka dari itu kami ingin mendaur ulangnya kembali. Yang kedua, menambah keuntungan dengan mendaur ulang barang tersebut menjadi produk yang lebih bernilai. Tentu saja lebih bernilai karena dari kaleng tersebut yang sudah dibuang pasti sudah menjadi sampah dan akan berlebih bernilai kalau misal kita olah lagi dan menjadikan produk yang masih naik di masa pandemi sekarang. Yang ketiga, memberikan alternatif komponen dengan produksi dalam negeri yang lebih terjangkau harganya. Karena sekarang produk dalam negeri masih naik-naiknya, sehingga kami ingin menambah alternatif komponen lain yang bisa bersaing dengan produk-produk dalam negeri lainnya. Ukuran capaian daur ulang ukuran capaian kami yaitu daur ulang sampah kaleng menjadi produk. Terus saya beri produk-produk frame yang akan kami buat yaitu frame sepeda, velg, stang, dan komponen-komponen lainnya. Memberikan keuntungan maksimal dengan modal minimum. Dengan maksud keuntungan maksimal dengan modal minimum yaitu kami membeli bahan baku yang relatif murah dari pengepul yang mungkin bisa dijual menjadi maksimal setara dengan produk-produk yang biasa dijual di pasaran. Berkurangnya limbah kaleng aluminium yang menumpuk terus saja pasti berkurang karena produk produk kami itu mendaur ulang kaleng bekas yang sudah menjadi sampah dan banyak di rumah tangga. Teknis pelaksanaan dari ide proposal ini yaitu membeli barang bekas dari pengepul barang bekas tersebut dengan tarif yang mereka tentukan.
Yang kedua, menyiapkan cetakan dan komponen yang ingin dibuat. Menyiapkan cetakan ini kami berikan kepada yang lebih tahu soal cara melebur ataupun yang biasa membuat cetakan-cetakan sepeda. Yang ketiga, melebur barang bekas tersebut agar menjadi cair agar dapat dicetak. Nah, cetakan tersebut untuk yang pertama kami memberikannya kepada yang sudah ahli. Habis itu kami jual kembali. Setelah dicetak dan sudah keras, pembersihan hasil cetakan dan penghalusan. Itu penghalusan kami bisa lakukan sendiri ataupun kami bekerja sama dengan orang-orang yang sudah biasa pembersihan hasil cetakan dan penghalusan. Setelah dihaluskan, lanjut ke tahap finishing seperti cat, poles, dan lain-lain. Ya, seperti biasa, tahap finishing pasti kami bisa sendiri, atau enggak kami ke tempat yang lebih ahli agar hasil finishing lebih berkualitas. Setelah finishing, tentu saja kami sendiri yang akan menjual secara online ataupun offline kepada toko-toko kepada toko-toko yang menjual barang-barang komponen sepeda. Tolak ukur kebermanfaatan. Komponen sepeda ini bermanfaat karena terbuat dari limbah kaleng bekas yang didaur ulang kembali sehingga mengurangi jumlah limbah yang menumpuk. Dari barang bekas tersebut dapat menguntungkan dari pihak pengepul dan pelaku produksi sendiri. Dari pelaku produksi sendiri dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar seperti yang tadi saya bilang, proses finishing bisa diberikan kepada masyarakat sekitar. Dari segi konsumen menjadi alternatif yang lebih terjangkau harga dari komponen tersebut dan dapat memberikan efek kebugaran jasmani. Tentu saja karena di masa pandemi, masyarakat ingin menjaga dirinya sendiri, menjaga kebersihan dirinya, dan tidak ingin lebih banyak berinteraksi dengan orang banyak. Timeline kegiatan. Pada bulan Februari mungkin kami masih pemecahan masalah soal ide-ide soal masalah yang ingin kami pecahkan. Terus lanjut ke bulan Maret, ideasi solusi. Ya, terus lanjut ke April, implementasi dan prototyping. Mei sampai Juli sudah melalui tahap sampel dan uji coba. Dan Agustus hasil evaluasi dari semua produk-produk yang telah dibuat. Rancangan anggaran biaya. Rancangan anggaran biaya untuk proses ideasi dan sampai prototyping yaitu laptop 2 unit total 24 juta, handphone 2 unit 4 juta, aplikasi desain 1 set 750, alat tulis paket 200.000, untuk biaya produksi satuan mungkin seperti peninjauan material bahan-bahan awal sebelum dilebur itu total 2.400.000, alat penunjang pengerjaan 3 juta, alat produksi 5 juta, sampel komponen sepeda 1.800.000, sewa tempat produksi untuk seluruh pengerjaan itu 7 bulan 2.450.000, biaya uji coba 5 set 1 juta, biaya transport dan lain-lain itu snack 400.000, makan siang malam 1.200.000, transportasi 400, untuk laporan 200.000. Nah, total dari semua rancangan anggar biaya yaitu 46.800.000. Untuk flow diagram input segmen produk sepeda mengalami peningkatan permintaan pada masa pandemi ini. Masyarakat memberi transportasi alternatif karena selain menyehatkan lebih ramah lingkungan. Solusi desain fleksibel berbahan ringan dan kuat. Output finishing produk komponen sepeda menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah rusak. Packaging
dari produk tersebut dapat melindungi dan dari kerusakan efektif dari kerusakan. Ketiga, efektif digunakan. Outcome memanfaatkan limbah aluminium, mengurangi limbah aluminium non-eco-friendly. Mendukung mobilitas pengguna, memudahkan kegiatan user. Evaluation, hasil survei dan feedback dari user. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.